kesempatan kali ini, saya atas nama Melania Kewaderan akan mempresentasikan pemodelan penyakit ISPA. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pemodelan matematika oleh dosen pengampu Ibu Roberta Uron Hurit, SSI, MPD. Jadi penyakit yang saya presentasikan ini adalah infeksi saluran pernapasan akut atau biasa disebut dengan ISPA. Masuk tahap yang pertama, yaitu identifikasi kasus. Pada identifikasi kasus ini terdapat definisi ISPA. Jadi, penyakit ISPA adalah infeksi yang menyerang saluran pernapasan yang disebabkan oleh berbagai virus dan bakteri. Penyakit ISPA merupakan salah satu penyakit menular dan rentan mengenai anak-anak dan dewasa. Penyakit ISPA juga dapat menjadi salah satu efek samping penyakit asma yang tidak dapat dihindari jika tidak ditangani dengan tepat. Yang berikut penyebab penyakit ISPA. Penyakit ISPA disebabkan oleh adanya virus atau bakteri pada saluran pernapasan. Beberapa jenis virus dan bakteri yang dapat menyebabkan ISPA adalah yang pertama rhinovirus, yang kedua virus influenza, yang ketiga streptococcus, yang keempat Klebsiella pneumonia, yang kelima adenovirus, yang keenam pneumococcus, yang ketujuh chlamydia, yang kedelapan Haemophilus. Jadi ada 8 jenis virus dan bakteri yang menyebabkan penyakit ISPA. Yang berikut gejala infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Jadi ada beberapa gejala yang dapat menyebabkan penyakit ISPA. Yang pertama batuk, yang kedua nyeri kepala, yang ketiga nyeri tenggorokan, yang keempat hidung beringus, dan yang kelima kesulitan bernapas. Jadi ada 5 gejala infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Yang berikut penularan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Jadi ada 4 cara penularan infeksi dari penyakit ISPA, yaitu yang pertama kontak langsung dengan orang yang terinfeksi, yang kedua melalui percikan air liur, yang ketiga melalui sentuhan-sentuhan dengan benda yang sudah terkontaminasi virus dan juga bakteri ISPA, dan yang terakhir berkomunikasi secara dekat dengan orang yang terinfeksi atau terpapar penyakit ISPA. Jadi ada 4 cara penularan infeksi saluran pernapasan akut. Yang berikut cara pencegahan infeksi saluran pernapasan akut. Yang pertama, banyak mengonsumsi makanan yang berserat. Yang kedua, sering mencuci tangan dengan bersih. Yang ketiga, menghindari kebiasaan merokok. Yang keempat, meminimalisir sentuhan tangan pada wajah. Yang kelima, mengonsumsi vitamin untuk menambah kekebalan tubuh. Yang keenam, olahraga secara teratur. Jadi ada 6 cara pencegahan penyakit infeksi saluran pernapasan akut. Yang berikut penetapan asumsi-asumsi penularan ISPA. Jadi yang pertama, saya menentukan faktor-faktor secara umum yang menyebabkan penyakit ISPA. Yang pertama, dibagi menjadi 5 subpopulasi, yaitu subpopulasi rentan, terpapar, terinfeksi, dan sembuh. Yang kedua, individu rentan bisa terpapar jika berinteraksi secara langsung dengan yang terinfeksi ISPA. Yang ketiga, individu yang terpapar ISPA memiliki peluang untuk sembuh dan juga terinfeksi. Yang keempat, semua individu rentan terhadap penyakit ISPA. Yang kelima, faktor kelahiran diasumsikan masuk ke dalam subpopulasi rentan. Yang keenam, pada subpopulasi S, E, dan R mengalami kematian alami, sedangkan pada subpopulasi I dan A terdapat kematian karena penyakit ISPA dan kematian alami. Yang ketujuh, individu yang terinfeksi penyakit ISPA jika tidak dirawat
dapat terinfeksi asma. Yang ke-8, lingkungan yang tidak bersih. Yang ke-9, sistem kekebalan tubuh yang lemah. Dari faktor-faktor penyebab penyakit ISPA yang secara umum ini, saya ambil faktor-faktor yang lebih signifikan yang mempengaruhi penyakit ISPA. Yang pertama, dibagi menjadi 5 subpopulasi, yaitu subpopulasi rentan, terpapar, terinfeksi ISPA, terinfeksi asma, dan sembuh. Yang kedua, individu rentan bisa terpapar jika berinteraksi secara langsung dengan yang terinfeksi ISPA. Yang ketiga, individu yang terpapar ISPA memiliki peluang untuk sembuh dan juga terinfeksi. Yang keempat, semua individu rentan terhadap penyakit ISPA. Yang kelima, faktor kelahiran diasumsikan masuk dalam subpopulasi rentan. Yang keenam, pada subpopulasi S, E, dan R mengalami kematian alami, sedangkan pada subpopulasi I dan A terdapat kematian karena penyakit ISPA dan kematian alami. Dan yang ketujuh, individu yang terinfeksi ISPA jika tidak dirawat dapat terinfeksi asma. Berikut konstruksi tahap yang ketiga, yaitu konstruksi model. Jadi ada simbol-simbol dan juga keterangan dari populasi dan juga parameter. Yang pertama, S merupakan jumlah individu rentan, E jumlah individu terpapar, I jumlah individu terinfeksi ISPA, A jumlah individu terinfeksi asma, R jumlah individu yang sembuh, alfa kelahiran konstan, mu laju kematian alami, beta laju individu rentan menjadi terpapar ISPA, gamma laju individu terpapar menjadi terinfeksi, delta laju individu terpapar menjadi sembuh, psi laju kematian karena penyakit ISPA, epsilon laju individu terinfeksi ISPA menjadi asma, omega laju kematian karena penyakit asma, dan theta laju individu terinfeksi ISPA menjadi sembuh. Jadi ini merupakan konstruksi model di mana di dalamnya terdapat simbol-simbol dan juga keterangan. Yang berikut skema model penyakit. Jadi kita lihat yang pertama, pada subpopulasi S atau rentan itu memiliki 3 parameter dengan 1 parameter masuk dan 2 parameter keluar. Parameter masuknya yaitu alfa, di mana alfa ini merupakan laju kelahiran. Jadi laju kelahiran masuk dalam subpopulasi rentan. Dan parameter keluar yang pertama itu terdapat kematian alami, di mana kematian alami ini merupakan kematian yang tidak disebabkan oleh penyakit ISPA ataupun asma. Parameter keluar yang kedua yaitu terdapat laju individu rentan masuk ke dalam populasi terpapar atau expose. Nah, yang kedua, populasi E atau expose atau terpapar. Di sini pada populasi E terdapat 4 parameter dengan 1 parameter masuk dan 3 parameter keluar. Parameter masuknya itu dari populasi rentan, yaitu laju individu yang rentan menjadi terpapar. Kemudian terdapat kematian alami. Yang berikut terdapat penyembuhan, di mana orang yang sudah terpapar ISPA dapat sembuh. Jadi parameter keluarnya langsung ke R. Dan parameter keluar yang ketiga yaitu laju individu yang terpapar menjadi terinfeksi. Itu untuk populasi E. Kemudian populasi I itu memiliki 4 parameter dengan 1 parameter masuk dan 3 parameter keluar. Parameter masuk yang pertama yaitu laju individu yang terpapar ISPA menjadi masuk dalam populasi infeksi. Yang kedua, terdapat kematian alami dan juga kematian disebabkan karena penyakit ISPA. Yang berikut, terdapat laju individu terinfeksi menjadi sembuh. Dan yang terakhir,
laju individu terinfeksi menjadi asma. Jadi ada 4 parameter dengan 1 parameter masuk dan 3 parameter keluar. Yang berikut, pada populasi A terdapat 2 parameter dengan 1 parameter masuk dan 1 parameter keluar. Parameter masuknya itu dari populasi I atau terinfeksi, di mana laju individu yang terinfeksi menjadi asma. Jadi parameter masuknya dinotasikan dengan epsilon, kemudian parameter keluarnya terdapat kematian alami dan juga kematian yang disebabkan karena penyakit asma. Dan populasi yang terakhir yaitu R atau sembuh terdapat 3 parameter dengan 2 parameter masuk dan 1 parameter keluar. Parameter masuknya itu yaitu dari laju individu yang terinfeksi menjadi sembuh dan laju individu yang terpapar juga menjadi sembuh dan juga terdapat kematian alami. Jadi itu skema model penyakit. Dari skema model penyakit kita bawakan ke dalam tahap yang berikut, yaitu rekonstruksi model. Jadi di sini yang pertama untuk subpopulasi S atau rentan. Jadi DS per DT itu maksudnya bahwa perubahan individu yang rentan terhadap waktu. Jadi ditulis DS per DT. Pada populasi S atau rentan itu mengalami penambahan pada laju kelahiran. Jadi alfa mengalami pengurangan pada laju individu yang rentan menjadi terpapar. Dan kedua terdapat mengalami pengurangan di mana pada subpopulasi rentan ini terdapat kematian alami. Makanya ditulis DS per DT sama dengan alfa kurang BS kurang mu S. Itu untuk subpopulasi S. Yang berikut untuk subpopulasi expose ditulis DE per DT. Sama dengan pada populasi expose ini mengalami penambahan pada laju individu yang rentan menjadi terpapar. Kemudian mengalami pengurangan pada kematian alami, mengalami kematian alami, terus mengalami pengurangan lagi pada laju individu yang terpapar menjadi terinfeksi. Kemudian terdapat penyembuhan, di mana orang yang terpapar langsung menjadi sembuh, mungkin melalui pengobatan atau cara-cara medis lainnya. Makanya ditulis DE per DT sama dengan BS kurang mu E kurang gamma E kurang delta E. Yang berikut untuk populasi I atau infeksi. Jadi DI per DT sama dengan pada populasi infeksi mengalami penambahan dari laju individu yang terpapar menjadi terinfeksi. Kemudian mengalami pengurangan pada laju individu terinfeksi menjadi sembuh. Kemudian terdapat kematian alami dan juga kematian yang disebabkan oleh penyakit ISPA. Yang berikut terdapat laju individu yang terinfeksi menjadi asma. Jadi DI per DT sama dengan gamma E kurang theta I kurang mu I tambah psi I dikurangi lagi dengan epsilon I. Yang berikut untuk subpopulasi asma yaitu DA per DT sama dengan pada populasi A terdapat penambahan dari laju individu yang terinfeksi menjadi asma. Jadi epsilon I mengalami pengurangan, lalu mengalami pengurangan pada kematian alami dan juga kematian yang disebabkan oleh penyakit asma. Jadi DA per DT sama dengan epsilon I kurang mu A tambah omega A. Kemudian pada populasi R, DR per DS itu pada populasi R mengalami penambahan pada laju individu yang terinfeksi menjadi sembuh, kemudian mengalami penambahan lagi pada individu yang terpapar menjadi sembuh, kemudian mengalami pengurangan pada
kematian alami. Jadi pada populasi R ini mengalami kematian alami saja, tidak dipengaruhi oleh penyakit ISPA ataupun asma. Jadi demikian presentasi saya. Sekian dan terima kasih.